Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila siftihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi muridihi al-Habib Muhammad Segaf Bersikap Ali al-Habsyi kitab Abi Abdullah bin Husain al-Attas wa jaddihi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa Abdullah bin Al-Haddad Sulin Puri bin Ahli Zamban wal Firad al-Akhdar Allah ta'ala yakfir lahum wa tagashan birrahmah ويعيد علينا من بركاته وصلاه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita niat dulu sama-sama biar betul, biar lurus, biar sahih niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين المكرم والمحترم أخص بذكر صاحب المجلس Ustaz kita bersama, guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Haikal Mata'an Allah bituli hayatihi syarif. Doakan mudah-mudahan Allah teguhkan hati beliau, mudah-mudahan Allah berikan kegembiraan, kesenangan kepada hati beliau, mudah-mudahan Allah beri taufik beliau di dalam dakwahnya, dalam ta'limnya, dan di dalam apa-apa yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ketua daripada Majelis Al-Farah Wassurur yaitu Bapak Heri Utomo. Doakan juga beliau mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, panjangkan umurnya, jadikan keluarganya berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Itu juga semuanya yang hadir, abang kita, abang Rai dan semuanya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mungkin nggak buka kitab dulu deh saya ingin kalau ada taufik keluar dari mulut saya sampai kepada kuping kita semua. Mudah-mudahan nggak nyampe di kuping doang, mudah-mudahan langsung melusup ke hati, mudah-mudahan tertanam di hati, dipahamkan apa maksudnya oleh Allah Ta'ala, beri taufik juga untuk bisa, kalau ada kebenaran di dalamnya, setelah kita paham apa maksudnya, mudah-mudahan diberi taufik juga kita untuk bisa melakukannya. Al-madad, para ulama berkata, al-madad ala gadril mashhad. Al-madad ala gadril mashhad. Kita bisa dapat faedah, dapat manfaat itu tergantung bagaimana kita melihat sesuatu. Kita bisa dapat manfaat tergantung bagaimana kita melihat sesuatu. Saya ambil contoh, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kelapa. Kelapa apa sih kelapa? Buah. Apa yang kita manfaatkan dari kelapa? Airnya. Airnya ya. Baik. Kalau sekadar kita pandang demikian, maka itu yang kita ambil manfaatnya dari kelapa.
Kalau kita pahamnya kelapa cuman buat minum es kelapa penghilang dahaga, maka sebatas dan sesempit itu kita dapat manfaatnya, faidahnya. Bukan buat minum doang, tapi buat orang yang pandangannya lebih luas, lebih pandai memandang sesuatu, lebih pandai melihat sesuatu, maka dia akan lihat banyak. Kelapa bisa diambil batoknya. Buat apa? Buat gayung, buat furnitur, buat areng bakar, betul, sahih. Betul. Buat serabutnya diambil juga. Dagingnya jadi santan. Oh, nggak ada yang tidak bermanfaat dari kelapa. Pisang begitu juga. Kalau lihat cuman buahnya doang, sempit buahnya aja. Tapi kalau kita pandai, oh daunnya bisa buat bungkus sesuatu, jadikan lontong. Jantungnya juga bisa dimasak, bahkan gedebongnya bisa dipasak juga. Oh, nggak ada yang tak bermanfaat. Apa tadi poinnya? Al-madad ala qadril mashhad. Kalau ente mengambil faedah sesuatu, perbaiki dulu bagaimana cara pandang ente akan sesuatu tersebut. Kalau sudah cakep, baik cara pandang ente, maka banyak manfaat ente dapatkan. Walaupun sejatinya yang ente lihat lebih rendah, dan hakikatnya yang ente lihat, objek yang ente lihat itu lebih rendah daripada sudut pandang ente. Gimana maksudnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kesini datang mau ngapain? Mau ngaji. Kalau sekadar kau pandang bentuk fisiknya nih, bangunan demikian ini, terus ini cuman kayak begini doang, apa nih namanya, mejanya juga, kalau kau pandang bentuk fisiknya, maka kau akan juga bentuknya apa, bagaimana cara kau pandang gurunya. Kalau kau pandang itu sempit, maka sesempit itu pula apa yang akan kau dapatkan. Contoh tadi deh, baca Simtud Duror. Kalau kau pandang Simtud Duror sekadar bunyi-bunyian, sekadar musik-musik Islami yang lewat kuping doang, yang tidak ada efek hidayahnya, nggak ada efek ngingetin kepada Rasulullahnya, nggak masuk ke dalam hati, segitu doang udah. Macam-macam pikiran kemana, ngobrol apa segala macam, dunianya nggak di sini. Begitu juga terhadap memandang kepada guru. Guru itu apa sih guru? Guru itu silsilah kita bisa sambung kepada Rasulullah. Kita kenal namanya sanad. Apa sanad? Kalau belajar ilmu hadis, sanad itu artinya silsilatur rijal al-musilah ila al-matan, ila qaulin nabi. Sanad yang mana itu adalah guru ke guru ke guru ke guru, adalah silsilatur rijal, mata rantai tokoh guru ke guru yang menyampaikan kita terhadap perkataan Rasulullah. Kita nggak ketemu Rasulullah SAW. Ada yang ketemu Rasulullah sini? Mimpi juga belum tentu, jauh dah. Harus bagaimana kita bisa tahu Rasulullah SAW bagaimana, apa perkataannya, apa yang disampaikannya menjadi risalah dari Allah Ta'ala. Mau nggak mau lewat guru. Apa sanad tadi? Rantai. Sanad rantai. Rantai itu mengikat satu terus sampai ujungnya kita. Nah, itu kita tuh. Mana guru kita tuh? Ujung rantai yang kita pegang. Terus ujungnya mana? Yang ditarik oleh rantai tersebut itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau narik sesuatu pakai rantai. Ya, kita megang ujungnya doang. Kita nggak pegang sebelah Rasulullah-nya. Pegangan kita lemah kepada ujung rantai tadi, bisa nggak ketarik yang sebelah sana? Nggak bakalan bisa. Nah itu dia. Maksudnya guru tuh adalah silsilah mata rantai penyambung kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lemah peganganmu terhadap gurumu, maka akan lemah juga peganganmu terhadap yang setelahnya, dan juga terhadap Rasulullah SAW. Lalu kemudian lemah juga peganganmu kepada Allah Ta'ala. Bukankah Rasulullah juga mata rantai kita kepada Allah Ta'ala? Secara langsung lewat ilham atau lewat malaikat Jibril
Lemah peganganmu paling ujung, kan yang kau pegang paling ujung. Bukan sebelah sini, bukan yang Rasulullah yang kau pegang paling ujung. Kalau dianalogikan siapa paling ujung? Guru kita. Nah, bagaimana cara kita memandang guru kita? Segitu kita bisa dapat manfaat. Nah, karena guru itu tergantung kitanya. Kalau kita anggap guru cuma teman ngopi, dapat kopi doang. Kalau guru cuma teman bercanda, dapat ketawa doang. Karena guru fleksibel, guru mah. Kalau guru, apalagi guru sekedar beban, waduh, la haula wala quwata illa billah. Kau dapat beban doang. Saya ceritakan guru saya, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahar. Saya punya guru, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih cinta kepada beliau sampai sekarang. Mudah-mudahan disehatkan terus. La haula wala quwata illa billah. Kita kebanyakan orang Indonesia memandang beliau, cinta kita bukan main. Cinta kita kepada beliau, murid-muridnya, utamanya orang Indonesia. Begitu juga yang orang Arabnya. Bisa cerita golongan saya sendiri, orang Indonesia itu cintanya bukan main terhadap Rasulullah. Dan mesti begitu kita kepada guru. Bahkan kita pandangan kita besar kepada beliau. Beliau itu tak lainnya bagi kita mesti seorang wali. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak berlebihan boleh saya katakan apa? Seandainya kata umur saya ini bisa dipotong, potongannya itu diganti dengan 1 jamnya beliau, ditambahkan umur 1 jam beliau, saya ridho, saya rela, saya mau. Kenapa? Karena umur saya tidak jauh lebih bermanfaat daripada 1 jamnya beliau. Dan apa yang sudah beliau berikan, baik secara langsung tidak langsung, itu lebih besar daripada sekadar nikmat umur. Saya bisa begini karena beliau. Tapi di satu sisi apa? Saya punya teman orang Arab. Bagaimana pandangannya terhadap beliau? Satu ketika setelah lulus itu orang Arab, abang kelas saya itu, ketemulah saya lagi di pasar. Diminta nomor saya kasih nomornya. Tadinya deket, ngobrol biasa. Pas udah saya pulang, saya lihat HP saya di-chat, ternyata apa? Katanya, ya Fulan, Daniel, ente masih di sana di Baharun, masih di Ahgab katanya, masih di Baharun. Saya bilang, iya saya masih di sini. Ngapain ente ikut Baharun? Dol nanti ente, sesat nanti ente. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu abang kelas udah lulus, dapat ijazah dari itu universitas. Kalian udah pulang, maaf cakep, disesat-sesatin gurunya. Kenapa? Karena pandangannya cetek terhadap gurunya. Kebanyakan ya, paling tidak orang Arab Utara dan orang Arab Sakap yang Salafi. Karena di kampus saya semua boleh ikut, bukan cuma yang hobi maulid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Salafi boleh ikut, mohon maaf. Yang Syiah pun boleh ikut. Semuanya boleh ikut. Pandangannya cetek, sekadar rektor saja. Apa rektor? Ya rektor itu pemimpin universitas, sekadar itu. Maka nggak dapat faedah apa-apa. Lagi di majelisnya orang Arab, adabnya nggak, jalan sono, jalan sini, jalan sono, jalan sini. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di pandangannya luas, jangankan kehadirannya, jangankan ucapannya, ente ingat beliau aja, ente ingat guru ente aja, itu udah bermanfaat buat ente. Tahu saya, jangan pikir guru itu mentarbiyah kita, mendidik kita sekadar keberadaannya. Guru yang cakep itu adalah guru yang mentarbiyah kita ketika ketiadaannya, mendidik kita ketika ketiadaannya. Bagaimana? Hadis bin Imam. Contoh, misalkan nih, saya lagi buka YouTube, atau lagi buka TikTok, atau lagi buka macam-macam. Tiba-tiba, mohon maaf, ada yang haram-haram itu muncul. Kerentek aja di hati. Ini sayang-sayang kalau nggak ditonton ini romanya ini. Dalam hati begitu. Tiba-tiba ingat guru. Ya Allah, kalau guru saya tahu saya ngelihat begini, kayak apa kecewanya sih punya guru.
Akhirnya lantaran itu nggak jadi dan lain-lain sebagainya. Nah itu tarbiyahnya seorang guru ada, dan itu tergantung apa? Tergantung bagaimana pandangan kita kepada yang model kayak tadi, yang mandang cuma rektor belakang nggak bakalan dapat apa-apa, ya rektor aja buat. Sebagaimana Allah katakan, ana inda dhanni abdi, aku sesuai prasangka hambaku pada. Kan tahu kenapa kita baca Rotibul Atas selalu setiap kali kita mau tawassul, kirim Fatihah pada siapa? Kepada Al Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Habis itu siapa? Syekh Ali Baros. Diserap namanya Pak I jadi Syekh Pak I Boros. Syekh Ali Baros. Bagaimana kok bisa selalu Syekh Ali Baros dikatakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Atas nih, Sahib Ratib, tidak diterima tawasul kepada aku. Saya nggak terima kiriman hadiah Fatihah ente kalau ente nggak kirim juga kepada saya punya murid Syekh Ali Baros. Bagaimana itu ceritanya? Jadi satu ketika di majelisnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ada lagi ngaji begini, halakoh. Ada muridnya Syekh Ali Baros, murid terdekatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Halakoh, banyaknya pengajian. Tiba-tiba datang Nabi Khidir alaihissalam. Kan Nabi Khidir menurut keyakinan kita belum wafat hingga sekarang. Dan beliau yang ketemu wali-wali yang ada. Ya? Datang Nabi Khidir alaihissalam. Tiba-tiba itu murid-murid yang tadinya dengerin duduk anteng mata ke gurunya, ngelihat ada Nabi Khidir datang, langsung buru-buru berduyun-duyun. Langsung buru-buru berduyun-duyun ke Nabi Khidir alaihissalam. Ini kalau nggak percaya boleh dicek di mana, di kitab Fawaidul Mukhtar. Kalau punyanya Habib Ali, Habib Zain bin Smith. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berduyun-duyun tuh murid-muridnya yang tadinya merhatiin, kagak ada ngantuk-ngantuknya, kagak ada nguap-nguapnya, kagak ada meleng-melengnya, merhatiin ke gurunya. Tiba-tiba berduyun-duyun gara-gara ada Nabi Khidir alaihissalam. Pengen ketemu Nabi Khidir, pengen ngeliat, pengen cium tangan, pengen segala macam sama Nabi Khidir alaihissalam. Siapa yang bertahan? Ada satu orang bertahan. Itulah yang sering kita tawasulin bareng Habib Umar bin Abdurrahman atau siapa? Syekh Ali Baros bertahan situ duduk, enggak bergeming. Bahkan pandangannya pun tidak meleset kepada mata gurunya. Yang lain pada berduyun ke sana. Apa kata? Habib Umar bin Abdurrahman terus guru. Ya Ali, ente nggak tahu siapa yang datang emang? Tahu Habib, Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya terus ente nggak mau nanya sesuatu ke beliau? Nggak ada penasaran sama beliau? Nggak ada pengen dapat berkah beliau? Ya Habib, beliau kesini datang ingin nemuin engkau. Kenapa saya harus ke sana? Maksudnya bukan merendahkan derajat seorang nabi, tapi kalau kau sudah punya guru, maka jangan inbihar dengan yang lain. Akhirnya apa? La yuqbal at-tawassul ilayya illa in hadaita aidan ila Syekh Ali Baros. Tidak akan diterima tawassul kepadaku kecuali kau kirimkan juga Fatihah kepada Syekh Ali Baros. Selalu melekat namanya dua orang itu. Kenapa? Karena hubungan guru dan muridnya bukan main. Begitu juga kita kenal sama sahibul maulid. Siapa? Habib Ali bin Husain Al-Habsi punya maulid Cintudura. Gurunya siapa? Guru murabinya Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Sering banget saya tawasul. Bahkan dikatakan oleh guru saya Ali bin Al-Attas, Asy-Syekh kal Abu Bakar, Asy-Syekh ka Abi Bakar, wal murid ka Ali, wa illa fala. Kalau mau jadi guru, jadilah guru seperti Abu Bakar, gurunya Abu Bakar. Kalau mau jadi murid, jadilah murid seperti Habib Ali Habsyi. Wa illa, kalau tidak jadi kau begitu fala, maka enggak usah kalian. Maksudnya apa? Saking kalau kau mau contoh hubungan guru dan murid demikian. Kita lihat bagaimana kasidah-kasidah Habib Ali Habsyi mali'atun bimadhi syaikhi. Kasidah-kasidah Habib Ali Habsyi itu penuh dengan pujian terhadap gurunya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi pujian terus. Wa min qutbil malal attas Abi Bakrin akhadtul kas.
Dan dari kutbil mala, dari kutubnya mala, al-Aqtas, yaitu Abu Bakar, aku ambil gelas air. Itu istilah sufiah untuk sanad keilmuan. Jadi dari gelas ke gelas ke gelas ke gelas dan lain sebagainya. Ustadz, itu kan gurunya wali, Ustadz itu gurunya kan Habib, Ustadz itu kan orang alim. Emang yakin guru kita? Ilaha illallah, udah pertanyaan begitu aja udah salah. Emang kita yakin guru kita itu orang soleh? Emang kita yakin guru kita itu wali? Bisa bertanya begitu aja, berarti udah ada khalal dalam hatinya itu, ada kesalahan dalam hatinya itu. Saya punya guru Habib. Ini mohon maaf. Nggak usah anggap saya guru deh, kalau saya emang nggak usah saya mah. Biar ini masuk hubungan kayak ente. Takutnya ente mikir, oh Ustaz Daniel ngomong begini biar saya ini aja dianggap guru lain sebagainya. Nggak usah, saya emang nggak usah. Kalian tahu siapa gurunya deh kalian, ya. Saya emang nggak usah, nggak penting itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa dia punya nama dari itu? Saya punya guru Al-Habib Dr. Hasim Muqaibil, beliau berkata apa? Yang bagi lil murid, seyogyanya bagi seorang murid an yadhunna an yuhsina dhannahu bi syaikhihi, untuk husnudzan terhadap gurunya, bahkan sampai mengira gurunya itu qutbi zamani. Kalau perlu, walaupun bukan hakikatnya, tapi kalau perlu mengira gurunya itu wali kutub di zamannya. Kenapa? Karena yang bermanfaat sejatinya bukan gurunya. Apa yang bermanfaat? Husnudzon engkau. Boleh cek lagi itu di kitab yang sama, Fawaid Mukhtarah. Ceritakan apa? Ada guru sama murid. Guru sama murid. Muridnya sangat husnudzon sama gurunya. Dan gurunya pun ngajarin yang bagus-bagus. Didengerin apa kata gurunya, praktekin dalam hati, praktekin dalam perilaku, praktekin dalam perbuatan, akhirnya naik derajat itu murid. Naik, akhirnya menjadi wali min auliyaillah. Murid. Sampai Allah karuniakan berupa apa? Mukasyafah. Dia punya khariqul adah mukasyafah. Bisa ngeliatin batinnya seseorang. Dibaca-baca lah bahasa kitanya. Apa yang terjadi? Dilihat dengan tidak sengaja kasyaf dia punya guru. Ternyata gurunya tidak seperti husnuzonnya dia. Gurunya apa? Gurunya tukang mabok, maaf cakap. Gurunya tukang zina, gurunya ini itu. Tapi kan yang disampaikan yang baik-baik mesti. Orang, maaf cakap bahasa kita, orang munafik aja bermuka dua, kan nggak mau kelihatan apa, saya nih tukang mabok misalkan, kan nggak mau saya mabok depan ente pada. Saya sampaikan yang bagus-bagus, aib saya tutup. Ternyata dikasyaf sama muridnya yang dari awal nol belajar sama gurunya yang ternyata menyimpan aib yang begitu besar, tapi di husnudzon sama gurunya, dipraktekin yang baik-baik, naik derajatnya di sisi Allah, naik lagi jadi wali min auliya. Kasyaf gurunya, ternyata gurunya banyak dosanya. Tapi apa? Ditahan, dia punya adab itu murid, bagaimanapun wasilahnya adalah gurunya tadi. Padahal gurunya nggak sesuai husnudzon dia. Akhirnya apa? Diajarkan gurunya dengan caranya yang penuh adab. Tetap diposisikan sebagai guru, tapi dimasukkan satu persatu wasilah hidayah kepada gurunya. Dia ngajarin gurunya, tapi secara tidak sadar, sehingga gurunya tetap berasa guru. Diajarin gurunya pelan-pelan dengan kesabaran, ditarbiyah gurunya. Akhirnya sampailah gurunya kesadaran, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, mulai meniti jalan juga menuju Allah Ta'ala sambil pura-pura jadi gurunya, terus memperbaiki diri, akhirnya sadar, akhirnya jadi wali juga. Barulah ketemu dua-duanya di alamil malakut. Sama-sama tahu kan, la ya'riful wali illa wali kan, tidaklah mengetahui seorang wali kecuali wali. Akhirnya baru sadar dua-duanya kalau dua-duanya wali, dan gurunya baru sadar juga muridnya itu yang ternyata mursyidnya yang hakiki. Hikmahnya apa? Hikmahnya nih, yang nyelamatin kita bukan guru kita, betul. Yang nyelamatin kita bukan guru kita, apa? Husnudzon kita. Jangan kena sama guru. Ente husnudzon sama mik aja nih, mik ente husnudzon macam-macam. Ente bagus pandangan ente sama mik ini, banyak faedah ente bisa dapat. Coba aja pikirin.
Pikirin aja. Apa kira-kira biar husnul zaman? Oh ya Allah, andai saya bisa jadi mic itu. Suara guru terdengar kepada apa namanya? Jadi wasilah corong. Saya mana bisa jadi wasilah corong. Saya dapat dari pengajian nggak saya sampaikan lagi. Ada share-share faedah-faedah nggak saya sampaikan lagi. Oh ngiri saya amin ini. Baru aja mau keluar dari mulut guru, tahu-tahu udah sampai ke kuping kita yang nyampein ini. Dapat faedah nggak dari mik? Kalau udah dapat, jangan dari mik, apalagi dari guru. Dalam hal ini saya pribadi jangan anggap saya guru supaya masuk itu omongan. Biar nggak ada anggapan apa ya? Oh sebenarnya biar kata ini nggak usah, bukan gurunya. Paham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-madad lagadril mashhad. Dapat faedah tergantung bagaimana ente melihat susu wajah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Habib Umar sendiri pun pernah berkata, Habib Umar bin Salim bin Habib, apa kata beliau, kalau engkau ingin wasilah mimpi ketemu Rasulullah, engkau ingin lihat Rasulullah, maka banyak-banyak lihat wajah gurumu. Kenapa? Li'annahu huwal musil ila Rasulillah. Karena guru pula yang menyampaikan engkau kepada Rasulullah. Nyambung ya. Kau lihat orang, yang melihat 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 tabi'ut tabi'in, yang melihat tabi'in, yang melihat sahabat, yang melihat Rasulullah. Dari pandangan ke pandangan, ke pandangan, ke pandangan, ke pandangan, ke pandangan. Maaf cakap orang-orang non-muslim, kenapa nggak punya sanad, nggak bertemu, tidak bertatap muka, tidak bercengkrama dengan orang yang melihat. Enggak sampai dakwah keislaman sama beliau. Kenapa? Karena enggak bertemu dengan sanad tersebut. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenceng-kencengin keyakinan, jangan sering-sering. Kalau mau dapat faedah banyak-banyak, jangan lihat basyariahnya seorang guru, sisi kemanusiaan seorang guru. Mentang-mentang sering bercanda sama ente, anggap ini mah tempat ketawa doang. Ya udah dapat ketawanya doang. Mentang-mentang ini, mentang-mentang itu, mentang-mentang sering ngobrol, sering ngopi, tempat ngopi doang, dapat kopinya doang. Nggak akan dapat sambungannya kepada Rasulullah. Tapi kalau engkau duduk minta irsyadan, guru bisa punya masalah begini, kira-kira gimana? Di situ ada ilham Allah Taala lewat mulut gurumu. Tiba-tiba jelas. Kalau engkau serahkan urusan, tolong dong ini bagaimana caranya diistikharahin. Di situ dapat ilhamnya gurumu, yang kemudian lewat engkau. Dari mana? Dari Allah Taala. Bukan sejatinya dari gurumu. Kenapa? Karena al-madad ala gadril mashhad. Jadi itu yang mudah-mudahan ditekenin baik-baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak akan rugi pandang guru baik. Bahkan Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi tiap mengaji ke tempat gurunya apa? Dia bawa duit sekantong, duit dirham, duit perak. Tiap ada orang deketin beliau dikasih duit. Tiap ada orang deketin beliau dikasih duit. Tiap ada orang dari beliau dikasih duit. Kenapa? Supaya beliau takut jangan-jangan ada orang dekat mau ngomongin aib guru. Mau gosipin gurunya. Sebelum ngomongin aib gurunya dikasih senang dulu apa? Dikasih duit orang. Walaupun dia nggak tahu mau ngomongin apa enggak. Pokoknya diputus potensi untuk bisa dengar aib gurunya. Kasih supaya dia tidak dengar sama sekali aib gurunya. Dia nggak mau pandangannya berubah. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Dia nggak mau itu. Dan nggak ada titiknya sama sekali supaya saya dapat manfaatnya lebih banyak. Akhirnya ini kagak. Gurunya ngomong main HP, gimana mau dapat faedah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada manfaat kalau ada maaf cakap apabila ada ketersinggungan dan sebagainya, tapi ketahuilah air asin nggak bakal berasa perih kecuali di kulit yang kena luka. Maka kalau engkau merasa ada ketersinggungan dan sebagainya, kau sedang luka. Alhamdulillah gurumu kasih tahu di mana lukamu,
sehingga engkau tidak berlarut-larut lukamu jadi borok, menganga, jadi nanah lain sebagainya. Alhamdulillah. Saya kasih contoh, guru tuh kayak apa? Coba dekatkan dikit sini. Kasih contoh. Nah, guru kan rantai ente ya. Ketika ente pegangannya kuat, guru nggak usah kenceng-kenceng, peganglah kuat-kuat, tarik kuat-kuat, apa itu? Jangan ditarik kuat-kuat gitu. Maksudnya ente pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Kalau pegangan ente kuat, ente nggak akan lepas, walaupun gurunya irsal aja begitu, nggak dipegang balik, ya, nggak dipegang balik. Tapi kalau ente pegangannya lagi lemah, keyakinan ente kurang sama guru, nggak serge pandangan ente, cuman ngajarin ini doang, biasa doang, dia mah bukan ngajarin apa-apa, maka pegangan ente kan lemah. Guru yang akan begini nih, coba lemahin dikit. Guru yang megang balik. Kalau ketika dipegang balik kan rasanya kurang enak ya. Tapi sejatinya lagi ngapain? Lagi nyelamatin ente. Ente lagi di jurang. Pegangan sama guru ente lemah. Apa yang terjadi? Jatuh nggak ke jurang? Kecuali gurunya saup balik. Jangan jatuh. Biar kata sakit, tapi sakitnya bukan untuk menjatuhkan. Kalau kau dibiarkan begitu, ya, maka kau akan terjatuh. Ya, jadi kalau berasa ada maaf cakep omelan dari guru omongannya sedikit pahit, tahuilah pahitnya itu dilihat kau ingin terjatuh, dia tidak sudi kau terjatuh, dia tidak rela kau terjatuh, tarik. Itu apalagi kalau pandangannya begitu murid, masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan karunia bisa cinta sama guru kita dan dicintai juga kita oleh guru kita dan dicintai oleh sanad guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW melihat kita, mencintai kita. Allah pun mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah Ta'ala. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta sama Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad. Gimana kita ikut Nabi Muhammad? Ngikutin apa yang disampaikan oleh yang mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Guru-guru. Wallahu a'lamu. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan bisa tertanam dalam hati, mudah-mudahan kita bisa lebih husnuzon lagi, bukan hanya kepada guru, tentunya juga kepada orang tua, yang orang tua juga adalah guru kita. Begitu juga kepada orang lain, sesama kita, orang lebih tua dari kita, orang lebih kecil dari kita, sehingga kita bisa dapat manfaat dari mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sibtihi al habib Bakar bin Abdullah bin Talib wa jami'a sanadina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam بالدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم بركة الفاتحة بسر الفاتحة بمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا قد ربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد لله في المدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حابة النسائم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.